Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Ramadan. NIM saya 0203200032 dari kelas 4B Manajemen Informatika. Ini saya ingin menjelaskan tentang cyber ethics. Next. Pengertian dari cyber ethics. Cyber ethics adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT. Suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak adanya batas yang jelas secara fisik serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang membuat setiap orang yang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau mematuhi cyber ethics yang ada. Next. Sini ada perkembangan internet. Interconnection networking atau internet adalah sebuah sistem global jaringan komputer yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lain di seluruh penjuru dunia dengan menggunakan standar Internet Protocol Suite. Sejarah internet dimulai pada bulan Agustus 1962 dan penciptaan internet pertama kali dikemukakan oleh seseorang yang bernama J.C.R. Licklider dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Konsep awal dinamakan Galactic Network, yang menunjukkan bagaimana jaringan global yang memungkinkan orang dapat mengakses data dan program dari mana saja. Di Indonesia, internet dimulai pada awal tahun 1990-an, di mana jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network. Layanan utama internet sebagai media untuk menyebarkan dan memperoleh informasi. Selain itu, internet saat itu juga digunakan untuk berkomunikasi seperti mengirim surat elektronik atau email. Next. Sini ada pentingnya etika di dunia maya, yaitu hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional seperti merpati pos atau kantor pos, sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. Di bawah ini beberapa alasan pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Selanjutnya, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga pengguna yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Next. Etika berinternet. Etika internet atau netiquette adalah sopan santun dalam berkomunikasi di internet. Contohnya seperti chatting, kirim pesan, menulis status di sosial media seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain, menulis di blog atau website, dan berkomentar pada sosial media. Internet dikenal sebagai komunitas yang tidak mengenal aturan. Dalam internet, semua orang berhak bertindak, berinisiatif, berkreasi apa saja tanpa ada yang melarang dan menentang. Internet bersifat bebas, namun meskipun bersifat bebas dan terbuka, ternyata berinternet juga memiliki batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Next. Ini ada beberapa contoh etika berinternet. Yang pertama adalah jangan gunakan huruf kapital. Huruf kapital mencerminkan penulis sedang emosi, marah, atau berteriak. Yang kedua, perlakuan terhadap pesan pribadi. Pesan pribadi tidak sepatutnya mengirim atau menjawabnya kembali ke dalam forum umum, kelompok grup, atau milis. Yang ketiga adalah hati-hati dalam memforward. Tidak semua berita yang beredar di internet itu benar adanya. Seperti halnya spam, juga merupakan musuh besar bagi para kebanyakan netter. Yang keempat, gunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak terjadinya kesinggungan. Yang kelima adalah
jangan memberikan info-info yang belum valid. 6. Jangan menggunakan kata-kata yang mengandung sara. 7. Jangan sampai memberi hal-hal pribadi kepada orang yang tidak kenal sama sekali. Kedelapan adalah meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Next. Ini ada cybercrime. Cybercrime merupakan suatu tindak kejahatan di dunia maya yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Kejahatan yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet. Cybercrime dalam arti luas yaitu tindak pidana apa saja yang dilakukan dengan memakai komputer atau hardware dan software sebagai sarana atau alat. Komputer sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak, dengan tujuan merugikan pihak lain. Faktor penyebab munculnya cybercrime adalah kemajuan perkembangan teknologi. Next. Di sini ada beberapa jenis-jenis cybercrime. Yang pertama ada phishing, yang kedua ada carding, yang ketiga ada hacking, yang keempat ada cyber stalking, yang kelima ada cyber harassment, yang keenam ada cyber pornografi, yang ketujuh ada cyber terorisme. Next. Di sini ada cara-cara pencegahan terjadinya cybercrime. Yang pertama adalah jangan sembarangan klik tautan atau link sebagai contoh website email atau website internet banking. Yang kedua adalah cek alamat tautan atau URL. Yang ketiga adalah taruh ke dalam bookmark atau markah tautan-tautan yang penting sering dikunjungi. Yang keempat adalah waspadai akses melalui komputer umum atau warnet. Yang kelima, jangan mudah percaya informasi yang tidak jelas atau hoax. Yang keenam, beri perhatian pada password dan keamanan akun. Yang ketujuh, tidak sembarangan menambahkan teman di sosial media. Yang kedelapan, hati-hati dengan identitas di internet. 9. Jangan segan-segan untuk meng-unfriend atau block. Terakhir adalah hindari pesan spam dari orang yang tidak dikenal. Next. Jadi kesimpulannya adalah dengan kita menjaga etika dan tidak melanggar cyber ethics dalam menggunakan internet dan media sosial, kita akan membantu mengurangi permasalahan dan kasus-kasus yang sering terjadi di media sosial. Cyber ethics ada agar kita selalu menggunakan internet dengan baik dan hati-hati tanpa melanggar etika. Gunakanlah internet dan media sosial dengan cara yang positif. Jangan menggunakan internet dan media sosial untuk hal-hal yang bersifat negatif dan merugikan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.